Di Ternate, 10 Februari 1528, lahirlah Pangeran Bapuloh yang kelak menjadi penguasa besar dan penakluk dari timur. Namun, masa mudanya dipenuhi tragedi saat ayahnya, Sultan Hairun, dikhianati oleh Portugis. Kisah ini bermula dari pengkhianatan itu. Saat api semangat, perlawanan mulai membesar dalam hati Bapuloh. Apa maksud dari undangan damai ini? Kita pernah berbicara dahulu. Kau bersumpah tak akan membiarkan darah tumpah di tanah Maluku ini. Namun, kini kau datang membawa undangan seperti ini, seolah-olah kebencian dan permusuhan bisa dihapus hanya dengan secari kertas. Apakah ingatanmu sudah benar-benar hilang? Ataukah kau mencoba menyembunyikan niat sebenarnya di balik kata-kata dari mulut manismu itu? Sultan Hairun, aku datang dengan niat tulus, yaitu ingin mengakhiri permusuhan dan konflik di antara kita, dan mulai membangun hubungan untuk keuntungan bersama. Haruskah aku mengorbankan nyawaku untuk itu? Kau tahu sendiri betapa dalamnya cinta rakyat Ternate pada kemerdekaan mereka. Kami rela berjuang dan mempertahankan kebebasan, bukan untuk menyerah begitu saja. Jadi, apa yang membuatmu percaya kalau aku akan mudah menyerah karena ancaman darimu? Aku tidak akan pernah membiarkan impian dan hak-hak kami direbut begitu saja tanpa perlawanan. Dunia sudah berubah, Sultan. Aku yakin bahwa hanya dengan perdamaianlah kita bisa menciptakan stabilitas yang nyata. Konflik dan pertumpahan darah tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru hanya meninggalkan luka yang panjang. Mari buka lembaran baru dengan membangun masa depan yang lebih baik tanpa harus mengorbankan nyawa lagi. Stabilitas tanpa kemerdekaan adalah penindasan yang terselubung. Kau pengkhianat berdusta, Lopez. Tapi yakinlah, darah dan nyawaku bukanlah akhir dari rakyat Ternate. Pengkhianatan yang dilakukan Portugis pada Sultan Hairun memicu kemarahan dan dendam membara dalam diri Pangeran Bapuloh. Ia tumbuh dengan tekad kuat membebaskan tanah air dari cengkraman penjajah. Saya berdiri di hadapan kalian bukan hanya sebagai penerus tahta, tetapi sebagai perwujudan janji suci menghapus setiap luka yang pernah ditinggalkan oleh ayah kami. Luka akibat penindasan dan kezaliman yang dilakukan oleh Portugis di tanah Maluku ini. Aku berikrar akan melanjutkan perjuangan mereka, menjaga kehormatan dan kebebasan rakyat Maluku. Sultan, kami siap berkorban demi tanah air kami. Kami mempercayai kepemimpinanmu akan membawa perubahan yang kita nanti-nantikan selama ini. Bersama Sultan Bapuloh, kita akan bangkit sebagai satu kekuatan yang tidak bisa ditaklukkan. Tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi rasa takut. Persatuan dan tekad kita adalah senjata terkuat. Kita tidak boleh terpecah belah. Penjajahan Portugis di Maluku sudah saatnya diakhiri. Demi generasi masa depan, demi darah para pahlawan yang telah gugur, kita akan berjuang hingga titik terakhir. Hidup Sultan Bapuloh! Hidup Sultan Bapuloh! Hidup berjuang! Hidup! Marilah kita songsong hari baru dengan keberanian dan keyakinan bahwa Maluku akan bebas dan rakyatnya hidup dalam martabat dan kemakmuran. Menyadari adanya tantangan besar, Sultan Bapuloh memusatkan perhatian pada pengorganisasian pasukan dan persiapan strategi guna menghadapi benteng Portugis yang kuat di wilayah Ternate. Kita harus menyusun strategi secara rinci dan memastikan bahwa itu tak akan gagal.
Benteng Santo Paulo sangatlah kuat. Pertahanannya sangatlah kokoh dan persenjataannya sangatlah lengkap. Serangan tanpa persiapan matang hanya akan membawa bencana bagi rakyat kita. Benar, Khairun. Kita harus bersabar dan bijak dalam bertindak. Strategi pengepungan secara bertahap akan menjadi kunci keberhasilan kita. Kita harus putus semua jalur suplai mereka agar kekuatan mereka melemah secara perlahan tanpa harus mengorbankan terlalu banyak nyawa. Kita juga harus menggalang kekuatan, melibatkan seluruh rakyat dan sekutu di sekitarnya untuk menjaga semangat dan persatuan, agar kita juga tidak terpecah belah oleh tekanan dari musuh. Kami siap bertahan dalam segala cuaca, menjalankan setiap perintah Sultan dengan penuh kesungguhan. Ternate harus merdeka. Kami siap menjaga benteng dan mematikan suplai musuh. Semangat kalian adalah kekuatan utama kita. Selain pengepungan, kita harus mengatur pasukan patroli di sekitar benteng, menghadang setiap bala bantuan atau pengiriman persenjataan Portugis. Kita juga harus mempersiapkan cadangan bahan pangan dan amunisi agar tahan lama dalam bertempur. Dan jangan lupa, kita memanfaatkan medan dan pengetahuan kita tentang wilayah ini. Hutan dan juga pegunungan dapat menjadikan tempat persembunyian, sekaligus jalur serangan mendadak untuk melemahkan musuh. Betul, dengan kesabaran, perhitungan, dan perjuangan bersama, kita insya Allah akan mengusir penjajah dari tanah Maluku. Mari kita tunjukkan bahwa kekuatan rakyat dan keadilan akan selalu menang. Hidup Sultan Babullah! Hidup Sultan Babullah! Ternate merdeka! 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 Pasukan Sultan Babullah mulai mengepung benteng Portugis. 5 tahun penuh peperangan sengit dan pengepungan terjadi, menjadi saksi keteguhan dan keberanian rakyat Maluku. Kita terkepung ketat, persediaan makanan dan amunisi mulai menipis setiap harinya. Bertahanlah sampai titik darah penghabisan. Jangan biarkan mereka masuk. Ingatlah penderitaan yang selama ini kita alami di bawah cengkraman penjajah. Tidak ada tempat bagi kompromi. Tiap detik pengepungan Portugis adalah langkah menuju kebebasan. Kita tak boleh berhenti selangkah pun. Peralatan kami memang terbatas, tapi api semangat membara dalam dada. Kita serbu dari utara, putus jalur suplai mereka di timur. Serangan harus tepat dan menghancurkan. Benar, perang gerilya senjata kita. Jangan beri mereka kesempatan untuk beristirahat atau mengatur ulang pertahanan. Tekanan harus terus kita tambah setiap hari sampai mereka kelelahan. Bala bantuan mereka musnah di medan perang. Harapan kami kini mulai menipis. Tapi kita harus bertahan apapun yang terjadi. Serbu benteng! Untuk Maluku! Untuk kemerdekaan! Setelah 5 tahun perjuangan yang tak kenal lelah, benteng ini resmi berada di tangan kita. Ini bukan sekedar kemenangan, ini adalah simbol kebebasan, martabat, dan harapan bagi seluruh rakyat Maluku. Hidup Sultan Babullah! Merdeka! 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 Sultan Babullah menjadi simbol keberanian dan persatuan rakyat Maluku. Perjuangannya membuktikan bahwa kemerdekaan harus direbut dengan tekad dan kesabaran.